Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang tengah menggendong adiknya yang terluka di saat salju turun dengan derasnya. Pada kilas balik, kita diperkenalkan pemuda tersebut bernama Kamado Tanjiro. Ia merupakan anak tertua dari 6 bersaudara. Ia juga merupakan tulang punggung keluarga itu setelah meninggalnya ayahnya. Di hari itu, Tanjiro harus pergi ke kota untuk menjual arang. Sesampainya di kota, ia bertemu dengan seseorang yang dituduh telah memecahkan sebuah guci. Diceritakan, Tanjiro mempunyai penciuman yang sangat tajam. Ia dapat membedakan aroma manusia dengan aroma lainnya. Arang yang dibawa Tanjiro hari itu pun terjual habis. Ia pun bergegas pulang. Namun dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang paman. Paman itu bernama Saburo. Ia melarang Tanjiro agar tidak pulang terlebih dahulu. Ia juga berkata bahwa iblis akan muncul. Karena tidak punya pilihan lain, Tanjiro pun harus menginap di rumah paman itu. Paman itu bercerita bahwa pada malam hari iblis memakan manusia berkeliaran dan dapat menyerang manusia. Oleh sebab itu, tidak ada orang yang berani keluar rumah pada malam hari. Saat matahari terbit, Tanjiro melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Saat Tanjiro hampir sampai di rumah, ia mencium bau darah dari rumahnya. Ia pun bergegas melihat keadaan rumahnya. Namun ternyata Tanjiro melihat keluarganya telah dibantai dengan kejam. Merasa hanya adik perempuannya saja, yaitu Nezuko yang tubuhnya masih terasa hangat, Tanjiro berlari membawanya ke tempat dokter, berharap adiknya itu masih dapat diselamatkan. Tiba-tiba saja Nezuko mengerang sehingga mereka jatuh dari tebing. Tetapi karena hari itu salju turun lebat, mereka pun selamat. Tanjiro yang tersadar lantas mendekati Nezuko. Namun tak kenapa Nezuko menyerang Tanjiro. Melihat hal itu, Tanjiro teringat akan cerita paman Saburo mengenai iblis pemakan manusia. Tiba-tiba saja seseorang menyerang mereka menggunakan sebuah pedang. Ia merupakan seorang pemburu iblis bernama Tomioka Gyu. Dengan cepat, ia dapat merebut Nezuko dari Tanjiro. Tanjiro pun memohon kepada Tomioka agar Nezuko tidak dibunuh. Namun karena Tomioka seorang pemburu iblis, ia tetap ingin membunuh Nezuko. Melihat adiknya disakiti, Tanjiro pun melakukan perlawanan walau dia tahu bahwa dia takkan bisa mengalahkan Tomioka. Tomioka yang tiba-tiba lengah membuat Nezuko dapat melepaskan diri. Namun secara mengejutkan, Nezuko yang telah berubah menjadi iblis justru melindungi Tanjiro. Merasa bahwa Tanjiro dan Nezuko berbeda dari yang lain, akhirnya Tomioka melepaskan mereka berdua. Saat Tanjiro tersadar, Tomioka meminta agar mereka berdua menemui seorang kakek bernama Urokodaki Sakonji. Beliau merupakan guru dari Tomioka. Tomioka berharap suatu hari nanti Tanjiro dapat menjadi seorang pemburu iblis dan dapat menyembuhkan adiknya. Keesokan harinya, Tanjiro dan Nezuko melakukan perjalanan untuk menemui seseorang yang diminta oleh Tomioka. Di perjalanan, Tanjiro tidak sengaja mencium bau darah dari sebuah kuil. Dan saat Tanjiro membuka pintu kuil itu, Tanjiro melihat orang-orang yang berada di kuil telah menjadi santapan seorang iblis memakan manusia. Merasakan kehadiran Tanjiro dan Nezuko, iblis itu lantas menyerang Tanjiro. Nezuko pun ikut membantu Tanjiro. Dia menendang kepala sang iblis hingga terputus. Namun anehnya, iblis itu masih hidup dan menyerang mereka lagi. Tanjiro yang khawatir akan Nezuko
dengan kuat menyundul kepala sang iblis dan melemparnya ke pohon hingga terjebak. Melihat Nezuko yang terus-terusan diserang, Tanjiro dengan cepat mendorong tubuh sang iblis hingga terjatuh dan mati. Hal itu menyebabkan sang iblis pingsan. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan Tanjiro untuk membunuh sang iblis. Namun tiba-tiba terlihat tangan seseorang menggapai pundak Tanjiro. Saat Tanjiro membalikan badan, orang itu berkata, jika Tanjiro takkan bisa membunuh iblis itu hanya dengan sebuah belati. Mendengar hal itu, Tanjiro berpikir untuk menggunakan sebuah batu. Akan tapi, Tanjiro ragu untuk membunuh iblis itu. Tak terasa, matahari terbit. Tiba-tiba saja tubuh sang iblis terbakar hingga habis. Tanjiro yang melihat hal itu pun terkejut. Ia teringat akan adiknya, namun ternyata adiknya telah aman di dalam puing. Tanjiro bertemu dengan orang yang sebelumnya. Orang itu berkata bahwa dia adalah Urokodaki Sakonji. Ia telah mengetahui akan kedatangan Tanjiro dan Nezuko. Untuk menguji Tanjiro akan kepantasannya menjadi seorang pemburu iblis, Urokodaki meminta agar Tanjiro mengikutinya hingga ke rumah dengan membawa Nezuko. Sesampainya di rumah, Urokodaki membawa Tanjiro ke sebuah gunung. Ia meminta Tanjiro agar menuruni gunung sampai ke rumahnya sebelum pagi datang. Gunung itu telah dipasangi banyak jebakan hingga Tanjiro kesulitan. Namun berkat kegigihannya, Tanjiro berhasil menyelesaikan perintah Urokodaki.